Halo, selamat pagi Sobat Sehat semua. Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin kembali lagi dalam sesi podcast Kesehatan Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin bersama saya hari ini sebagai moderator Dr. Jaria untuk membahas tema kita kali ini tentang pentingnya mengajarkan kesehatan gigi dan mulut pada anak bersama narasumber kita hari ini dengan Dr. Gigi Rizky Amalia, spesialis kedokteran gigi dan anak. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dok. Apa kabar dokter hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya dok, sehat. Nah gini dok, hari ini kita kebetulan ada sesi sharing-sharing nih bersama para pendengar semuanya untuk membahas tentang kesehatan gigi dan mulut pada anak. Jadi kan dok, menjaga kesehatan gigi dan mulut pada anak itu kan sangat penting ya dok ya, seperti itu. Terutama untuk usia-usia dini. Jadi seperti perlu diajarkan sedari dini untuk mencegah timbulnya penyakit-penyakit pada gigi dan mulut di kemudian hari. Nah, jadi yang pertama itu dok, kita mau tanya nih, apa sih yang menjadi penyebab banyaknya gigi hitam pada anak itu dok, biasanya dok? Oke, kalau gigi hitam sih kebanyakan orang tua tuh bilangnya gigi gigis ya. Jadi gigi hitam atau gigi gigis itu merupakan salah satu infeksi kronis yang terjadi secara terus-menerus di dalam rongga mulut tentunya, yang tidak diobati, yang biasanya orang tua itu nggak sadar awal terjadinya itu seperti apa. Jadi pas sadarnya sudah warnanya udah hitam, terus bentukan giginya sudah berubah. Nah, itu sudah timbul suatu penyakit. Biasanya kita nyebutnya itu karies gigi. Karies gigi ya dok ya, namanya ya dok ya, yang giginya hitam-hitam biasanya pada anak itu ya dok ya. Nah, biasanya dok, gigi hitam ini terjadi karena apa sih dok? Nah, gigi hitam sendiri ya itu terjadi kalau untuk anak-anak ya. Proses karies sendiri itu terjadinya tidak yang hari ini kita misalnya makan terus besok langsung terjadi, tidak. Jadi prosesnya itu ada waktunya juga. Nah, kalau pada anak sendiri biasanya itu terjadi pertama faktor karies sendiri itu terjadi karena beberapa faktor, multifaktorial. Dia tidak bisa terjadi karena satu faktor aja, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi pada anak itu biasanya karena anak cenderung suka makan minum yang manis. Makan minum yang manis ya dok ya. Wah, kesukaan anak banget tuh padahal dok ya. Benar kan, di sekolah kita nggak bisa ngontrol kan jajannya yang manis. Mungkin di rumah kita bisa ngontrol ya, tapi kalau di sekolah jajannya yang manis, makan dari sekolah yang manis. Terus yang kedua, rendahnya pengetahuan orang tua tentang bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut. Jadi orang tua tuh cuek, ya toh cuma nanti gigi susu, nggak usah disikat gigi lah gitu. Oh gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya gigi susu ini pun seharusnya disikat ya dok ya, begitu. Jangan mungkin mindsetnya gini dok, kebanyakan ya dok ya, orang tua itu biasanya mikirnya gini, oh gigi susu kan nanti toh digantikan dengan gigi asli juga gitu. Padahal peran gigi susu ini sangat-sangat penting dan sangat bermanfaat banget buat pertumbuhan. Nah, begitu ternyata sobat sehat semua. Ternyata gigi susu itu jangan dianggap remeh, jangan tiba-tiba kita menganggap gigi susu nanti digantikan dengan gigi asli terus gigi susunya nggak dirawat. Dan ini beberapa ilmu nih yang kita dapat dari spesialisnya langsung. Nah, kita masuk lagi dok untuk yang berikutnya. Apa sih yang harus dilakukan apabila gigi susunya anak itu sudah menjadi hitam tadi dok? Nah, sudah menjadi hitam biasanya kalau udah kehitaman gitu, yang pasti anak akan merasakan rasa sakit. Betul dok ya. Apa yang dilakukan orang tua? Bawa ke dokter gigi segera. Oh begitu ya dok ya. Jadi sudah tidak bisa dilakukan perawatan di rumah, jadi hal yang bisa dilakukan adalah bawa segera ke dokter gigi. Kita lihat maksudnya lubangnya sudah sedalam apa, sudah sejauh mana gitu. Banyak kebanyakan orang tua, oh cuma sakit gigi nanti saya kasih pereda nyeri toh nanti juga hilang gitu kan, setelah minum beberapa obat nanti hilang kok dok gitu. Terus orang tua sudah cuek lagi gitu. Padahal kita harus menghilangkan faktor penyebabnya dulu karena obat sifatnya hanya sementara. Begitu ya dok ya. Jadi kalau misalnya ada gigi hitam pada gigi susu anak itu tadi, kalau misalnya kita kasih sementara obat itu boleh ya dok ya?
Boleh, tapi sifatnya hanya sementara. Tetap kita harus menghilangkan faktor penyebabnya itu apa. Berikutnya harus tetap dibawa Iya. ke dokter spesialis, ke kedokteran gigi anak tadi ya dok ya, untuk mengetahui ini apa penyebabnya dan untuk diberikan terapi segera. Betul. Setelah itu dok, apa saja sih dok tanda-tanda gigi keropos pada anak? Nah ini dok. Tanda-tanda gigi keropos, yang pertama biasanya terjadi warna putih pada gigi anak ya. Oh jadi awalnya putih gitu ya dok ya? Iya putih, maksudnya putih-putih sambil putihnya itu antara dia sisa makanan atau memang sudah tanda awal terjadinya gigi karies. Ya. Jadi nanti mungkin ayah bunda bisa dicek di rumah ya gigi anaknya seperti apa sambil kita bersihkan. Putihnya itu sudah sedikit penekanan ya dibersihkannya pakai kain kasa. Putihnya itu putih sisa makanankah atau sudah terjadi suatu lesi? Ya, jadi lesi dok ya? Iya. Lesi ini apa ya dok ya kira-kira? Jadi kayak suatu cerukan gitu, cerukan berwarna putih ya. Kalau digosok nggak hilang gitu ya dok ya? Digosok nggak hilang. Nah kalau itu sudah terjadi suatu cerukan berwarna putihan, berarti itu sudah merupakan suatu tanda terjadinya awal proses gigi berlubang. Gitu. Yang karies tadi ya dok ya, sampai akhirnya hitam berikutnya ya dok. Biasanya orang tua tuh masih ya kurang ini ya, seperti saya katakan tadi kurangnya pengetahuan tentang kesehatan rongga mulut, jadi orang tua masih cuek. Begitu ya dok. Lama-kelamaan tidak dirawat, tidak dibersihkan, tidak digosok, nanti akan terjadi suatu kavitas. Kavitas tuh kayak cerukan yang agak lebih dalam. Nah nanti warnanya akan berubah dari putih, coklat, terus lama-kelamaan dia akan menghitam. Oh, jadi warna hitam tadi tidak langsung terjadi ya dok ya, prosesnya panjang berarti. Iya. Nah, proses karies sendiri itu kan perlu waktu yang lama, tidak bisa langsung terjadi. Wah, begitu sobat sehat sekalian. Jadi ternyata terjadi hitam itu prosesnya agak panjang nih. Nah, cara kita untuk mencegah itu tadi dok ya, kita harus tahu dulu sebelum terjadi itu ternyata ada tanda-tanda awal tadi ya dok ya, seperti keputihan yang kalau dibersihkan ternyata tidak bisa hilang gitu ya dok ya. Itu ternyata tanda-tanda awal karies pada gigi susu anak tadi ya dok ya. Oh baik dok, ilmunya luar biasa ini dok. Saya juga baru tahu dok kalau memang seperti itu, nggak serta-merta langsung hitam gitu ya dok ya. Ternyata hitam itu prosesnya agak panjang dan kita punya spare waktu nih untuk mencegah itu terjadi ya dok ya seharusnya. Baik dok, nah kalau misalnya sudah terjadi demikian dok, terjadi karies yang sampai menghitam tadi dok. Nah terus itu kalau misalnya tanggal misalnya dok ya, misalnya nih contoh lah dibiarkan saja terus dia tanggal sendiri seperti itu. Apakah dia akan tumbuh lagi dok dan berapa lama kira-kira tumbuhnya? Apakah akan berbeda dengan yang normal misalnya seperti itu? Oke, jadi kalau misalnya tanggal, kalau misalnya dia tanggal sendirinya ya itu merupakan suatu proses ya. Tapi kalau dalam ilmu kami sendiri proses pencabutan itu merupakan pilihan terakhir. Ya. Jadi kalau misalnya giginya hitam, kita lihat lagi keadaan klinisnya. Hitamnya itu sedalam apa? Kalau misalnya masih tidak terlalu dalam, belum mengenai kamar sarafnya, tentu perawatannya bisa langsung ditambah. Tapi kalau misalnya sudah terlalu dalam, sudah hampir mendekati, bahkan sudah sampai ke kamar sarafnya, perawatannya tentunya akan berbeda. Gitu. Bahkan bisa sampai opsi terakhirnya pencabutan. Nah, apabila pencabutan dilakukan terlalu dini, tidak sesuai dengan usianya, kan kita ada tabelnya tuh dok. Tabel kapan gigi itu harus tanggal, digantikan dengan gigi permanen. Nah, contohnya saja gigi seri depan nih, ya. Di seri depan dia digantikan pada umur 6 tahun, gigi depan bawah ya. Gigi depan bawah ya dok ya. Gigi depan bawah itu dia tanggal digantikan dengan gigi permanen pada usia 6 tahun. Nah, apabila dia tanggal sebelum usia 6 tahun, otomatis kan yang pertama gigi itu akan ompong. Dari segi estetik juga agak jelek ya dok ya. Jadi bahan bulian tahu-tahu nanti anaknya dok ya. Itu anak-anak nanti pasti akan diolok-olok sama temennya. Yang kedua,
benihnya pasti masih jauh nih. Nah, kalau benihnya masih jauh, nanti akan terjadi penyempitan ruang. Karena gigi-gigi yang di sebelahnya akan bergeser menempati ruang yang kosong itu. Nah, otomatis benih gigi permanen yang mau tumbuh nanti dia tidak punya tempat. Nah, jadi nanti tempatnya berantakan. Yang harusnya gigi permanennya tumbuh lurus ke atas nih, karena ruangnya sudah sempit, karena terjadi pergeseran gigi sebelahnya, dia bisa aja nanti belok ke kanan, ke kiri, atau bahkan maju ke depan, ke belakang. Jadinya nanti giginya akan berantakan. Jadi jangan diremehkan nih. Dampaknya ternyata sebegitunya ya dok ya. Maksudnya jangka panjangnya tuh efeknya terasa sekali ya. Mungkin tidak terlihat sekarang ya, Betul, tapi dok, ya. nanti kedepannya seperti itu. Otomatis susunan gigi-giginya akan berantakan. Dan untuk merapikannya pun nanti perlu waktu yang banyak, biaya yang banyak. Betul dok ya. Mendingan kita mencegah sedari dini. Benar bang. Nah, terus dok, ngomong-ngomong mencegah nih ya dok ya, kita kan tadi sudah tahu nih ternyata anak itu berpotensi kena karies, bukan hanya orang dewasa ternyata dok ya. Anak pun ternyata berpotensi kena karies, di mana yang seharusnya gigi susunya itu bisa kita pertahankan sampai usia dia seharusnya tanggal ya dok ya. Malah misalnya mundur, maju maksudnya, bukan mundur ya dok ya, maju karena terlalu cepat akibat adanya karies tadi, bisa kita cegah ternyata dok ya. Benar. Nah, ngomong-ngomong cara mencegahnya nih dok, bagaimana sih dok jadinya cara mencegahnya itu? Biar kita semua tahu nih dok, kebetulan saya juga punya anak dok, usianya mau mendekati 2 tahun, tapi insya Allah saya sudah menerapkan sikat gigi setiap hari dok. Jadi ayah bunda mencegahnya mulai usia berapa sih? Kan kadang orang tua datang itu dengan sedikit rasa penyesalan karena mereka tidak tahu bagaimana cara menjaga gigi anaknya ini ya. Jadi mulai kapan kita bisa merawat gigi anak ini? Sejak anak itu lahir. Nah, jadi sebelum anak itu punya gigi pun kita juga sudah harus membersihkan rongga mulutnya. Nah, bagaimana caranya? Yang paling sederhana, kan anak bayi belum punya gigi ya, dia cuma terdiri dari gampet atau gusi-gusi. Nah, jadi setelah menyusu itu kita bersihkan yang sederhana, bisa pakai kain lap atau lampirnya. Nah, itu lampirnya kita bersihkan, gusi-gusinya, lidahnya setelah anak itu menyusu. Nah, perlu digarisbawahi, sambil dibersihkan kita juga sambil menstimulasi. Jadi fungsinya itu menstimulasi oromotornya, otot pipi, bibir, lidah. Nah, jadi sambil mempersiapkan anak itu siap untuk makan nantinya. Gitu ya dok. Jadi meskipun belum punya gigi, kita tetap harus membersihkan rongga mulutnya. Yang kedua, bisa pakai kain kasa. Kain kasa ya dok ya. Kain kasa dililitkan ke jari, terus dibasahin pakai air matang, sambil kita bersihkan aja. Nah, bersihkan gusinya sambil kita ajak nyanyi. Nah, itu. Terus habis itu lidahnya jangan lupa dibersihkan juga. Nah, karena biasanya kan sisa susu itu dia menempel di lidah juga. Ada warna keputihan, kita bersihkan. Terus apabila sudah tumbuh gigi pertama, ya biasanya kan anak-anak itu tumbuh gigi pertama kali gigi seri yang bawah. Gigi yang di bawah ya dok ya? Iya, di seri bawah. Nah, itu berarti ayah bunda sudah harus beralih nih pakai sikat gigi. Harus pakai sikat gigi dok? Iya. Ya, sikat gigi fungsinya bukan stimulasi lagi, tapi fungsinya sudah pembersihan. Karena sudah muncul tadi ya dok ya, giginya udah keluar ya gitu ya. Meskipun dia masih ASI, tetap harus kita sudah beralih ke sikat gigi. Nah, gitu, dok. Bagaimana cara memilih sikat giginya? Yang pasti sikat gigi itu tidak harus mahal, tidak harus yang dipakai influencer. Saya harus pakai juga nih, tidak. Iya dok. Nah, yang penting bulunya itu halus. Bulu sikatnya itu halus ya. Ini kan saya ada model nih. Oh iya dok. Ini pas banget nih. Biar kita semua tahu ini dok. Iya, jadi pilih sikat gigi yang kalau misalnya masih kecil, yang kecil-kecil aja, cari bulu sikatnya yang halus.
Iya. terus ujung sikatnya yang membulat, jadi nanti bisa sampai ke ujung mulutnya anak. Ya, jadi kan anak itu sekitar usia 4 bulan dia sudah bisa mulai menggenggam. Betul dok, betul. Nah ya, jadi cari juga yang bisa digenggam sama anak. Nah itu juga ngelatih oromotornya juga nih, ngelatih oromotor sambil nanti anaknya diarahin sikat gigi. Nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti anaknya ngemut-ngemut, digigit-gigit, itu nggak apa-apa. Oh gitu, Nah, nggak masalah dok ya? Nggak masalah, tapi nanti sambil kita bersihkan. Nah, kita bersihkan aja. Sambil dibantu gitu ya dok ya? Nah, dibersihkan meskipun masih 1 gigi tetap ya harus pakai sikat gigi, sama ini pakai odol. Pakai odol ya dok ya, pasta gigi ya dok ya Pasta berarti. gigi kan banyak orang tua tuh, kan anak saya belum bisa berkumur. Iya gitu dok, gimana dok kayak gitu? Kalau misalnya ketahuan gimana katanya? Biasanya kan ketakutan orang tua tuh kan berlebihan ya dok ya, apalagi untuk anak, misalnya anak pertama gitu ya dok ya, agak canggung masih Nggak begitu dok. apa-apa. Jadi saran saya cari pasta gigi yang ada kandungan fluoride-nya. Kandungan fluoride-nya, sobat sehat semua. Merek apa? Bayangin nanya merek apa? Merek apapun. Saya di sini tidak merekomendasikan merek ya. Betul dok. Jadi merek apapun bisa dilihat di kemasannya, pokoknya yang ada kandungan fluoride-nya, atau biasanya di dalam kemasan itu tulisannya fluoride free. Fluoride free. Iya. Kalau fluoride free berarti Ada kandungan fluoride-nya. oh gitu. Nah itu ada kandungan fluoride-nya. Mm-mm. Nah dosisnya nih dok yang penting, ukurannya. Mm-mm. Ya, biasanya kan kalau masih gigi 1 gigi Mm-mm. jangan terlalu banyak juga. Menurut WHO, menurut Kemenkes, bahkan ada yang di buku pink itu, buku KIA. Nah itu kan kalau dibaca-baca itu juga sudah ada nih dosis pasta gigi untuk anak. Jadi dosisnya untuk anak 0 sampai 3 tahun ya, itu dosisnya sebiji beras, tipis aja. Kecil banget ya dok ya? Oh, itu cukup kira-kira dok? Cukup dok ya? Cukup banget. Cuman sebiji beras ya dok ya? Jadi kalau misalnya dia tertelan masih aman dok. Masih aman. Oh, jadi nggak apa-apa nih kalau misalnya dia nggak bisa memuntahkan gitu, nggak perlu takut ya? Nggak usah takut. Dia masih dalam batas yang normal. Oh begitu Nah dok ya? terus kalau misalnya sudah bisa berkumur, anak di usia 3 tahun, dosisnya kita tingkatkan menjadi sebiji jagung. Sebiji jagung. Agak gede. Agak Jadi gede. bukan satu ukuran sikat gigi ini kita kasih odol semua ya dok. Jadi cuman kecil aja sebiji jagung sudah cukup. Oh begitu dok ya. Jadi penting sekali sobat-sobat sehat semua untuk benar-benar nih memilih satu perangkatnya ya dok ya, dan yang kedua itu adalah pasta giginya tadi harus mengandung fluoride. Nah ini dok, untuk ngomong-ngomong pasta gigi yang mengandung fluoride dok, saya itu sempat ada melihat ada beberapa pasta gigi itu yang katanya memang direkomendasikan seperti itu dok, tapi dia no edit fluoride gitu dok, tapi digantikan oleh xylitol. Nah itu kira-kira gimana dok? Xylitol cuman sebagai bahan tambahan aja. Bahan tambahan ya dok Iya, ya? Berarti jadi bukan bahan utama untuk bukan mencegah bahan karies tadi. Jadi fungsinya fluoride ini apa sih? Iya Jadi dok. kalau kayak diibaratkan bangunan, kita ibaratkan gigi itu sebagai suatu bangunan ya. Jadi kalau misalnya bangunan kan itu terdiri dari beberapa batu bata mineral, misalnya gigi itu kan. Nah, mineral-mineral dalam gigi itu, batu bata yang dalam bangunan itu, kalau dia kena suatu hempasan, ya, suatu serangan misalnya, dia tuh bisa menghilang, sama kayak gigi. Struktur-struktur mineral giginya, kalsium dalam giginya itu dia bisa hilang, terkikis ya dok. bisa terkikis. Nah, hilangnya karena apa? Karena makan manis, makan minum yang manis, atau karena tidak disikat gigi, tidak ada tambahan fluoride. Nah, jadi gunanya fluoride itu dia mengganti dari si mineral-mineral gigi yang hilang itu tadi. Oh begitu ya dok ya. Jadi tetap harus cari pasta gigi yang ada kandungan fluoride-nya. Kalau misalnya cuma xylitol itu hanya sebagai bahan tambahan aja.
Oh, nah wajib banget nih diingat semua ya Sobat Sehat bahwa memilih pasta gigi itu ternyata pun dari anak kecil yang sudah punya gigi walaupun cuma tumbuh satu nih ya itu wajib banget yang ada kandungan fluoride-nya. Kalau misalnya ada xylitolnya itu sebagai penambah ya dok ya, bukan Iya. sebagai pengganti fluoride seperti itu nih Sobat Sehat semua. Nah itu kan tadi penjelasan tentang menyikat giginya dok ya, sama pasta giginya juga. Sekarang kira-kira dokter bisa nggak mencontohkan nih dok gimana kira-kira caranya yang benar itu dok. Kadang gini dok, orang tua tuh kadang takutnya itu satu ya dok ya, takut nanti anaknya muntah seperti itu dok. Dua, takut ketelan tadi dok. Tiga, takut dok kalau tersodok atau bagaimana itu nanti menyebabkan luka, katanya seperti itu dok. Oke, jadi Galauan emak-emak ini dok. emak-emak itu kadang datang dengan keluhan anaknya nggak mau disikat gigi dok, sudah disikat gigi tapi Ngamuk gitu dok. ngamuk gitu kan, sudah disikat gigi tapi tetap bolong juga. Mm-mm. Jadi saran saya satu kuncinya konsisten. Oh. Ya. Jadi meskipun anak di bawah umur 3 tahun itu mana ada sih dok yang kooperatif. Iya dok. Gitu. Pasti Betul, dia betul dikasih sekali. dikenalkan sedikit dia pasti akan menolak. Nah, Betul dok. apalagi terutama sikat gigi. Nah, sikat gigi. Jadi kuncinya satu konsisten, yang kedua buat kegiatan menyikat gigi itu semenyenangkan mungkin. Menyenangkan, sikat gigi menyenangkan ya dok ya. Iya. Sama kayak kita beli mainan, sama kayak anak itu bermain. Nah itu kan merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Betul betul dok. Kalau misalnya hari ini anak ngeroweng, kita coba lagi besok. Kalau besok masih ngeroweng juga, kita coba lagi besoknya lagi. Yang penting itu adalah kita membentuk habitnya. Ya, membentuk habitnya, jadi anak itu akan terbiasa. Oh, sebelum tidur saya wajib gosok gigi dulu nih. Betul. Biasanya anak itu ngerowengnya itu paling seminggu 2 minggu deh. Nanti lama-kelamaan dia akan minta. Karena kita sudah membentuk habitnya ya. Nah, lama-kelamaan nanti dia akan meminta. Terbiasa jadinya ya dok ya. Nah, Ketika tidak dilakukan berasa ada yang hilang dia dok ya nanti ya dok ya. Karena kan kita membentuk habitnya itu tadi. Nah, jadi membuat kegiatan itu menyenangkan. Bisa mungkin kita ajak yang pertama ya dok, ajak anak itu milih gosok giginya nih. Kita ajak ke mall, ke supermarket, mau sikat gigi yang bagaimana, yang gambarnya seperti apa. Tapi tetap harus kita perhatikan yang tadi, bulu sikatnya, bisa digenggam, terus ujung kepala sikatnya yang membulat. Nah, yang kedua mungkin kita bisa sambil ajak anak menyikat gigi itu sambil nonton TV. Nonton TV. Jadi, kalau sambil lihat ini dok, kartun yang memperagakan sikat gigi boleh nggak dok? Jadi kita mendistraksi anak itu dengan suatu media. Atau sebelumnya kita bacakan dulu nih bukunya. Baca buku kesehatan gigi anak kan sekarang banyak nih cara menggosok gigi itu. Nah kita bacakan dulu gimana nih cara gosok gigi, setelah itu kita gosok gigi. Mungkin bisa juga modeling, pakai orang tuanya. Ayah, ya ini mama gosok gigi loh, nanti adik gosok gigi juga ya gitu. Jadi diajak anaknya ikut serta buat gosok gigi. Oh iya. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, ini salah satu media edukasi nih dok. Waktu di klinik yang kita pakai supaya anak itu tertarik gimana caranya gosok gigi. Nah, jadi anak itu bisa kita stimulasi, kalau dia tidak mau buka mulut, mungkin bisa kita sambil sebutkan nah nanti kan dia akan membuka mulut. Nah kalau misalnya sudah kita bersihkan bagian dalamnya dulu nih. Nah bagian dalamnya itu satu arah aja ya dok. Satu arah. Bukan kegiatan yang kita kayak gini bolak-balik tuh. Oh jadi nggak boleh digosok-gosok kayak gini ya dok ya? Satu arah aja. Saya ternyata salah juga nih sobat sehat. Jadi bolak-balik gitu. Jadi satu arah aja ke depan gini kita bersihkan ya. Yang kanan, yang kiri sambil kita nyanyikan. Nah setelah yang bawah sudah kita pindah yang ke atas. Terus untuk bagian dalam itu kayak kita apa sih kalau bahasa Banjarnya itu kayak
dikuit-kuit gitu ya dok ya. Nah ini kita bersihkan. Nah kalau sudah bagian dalam sudah dibersihkan semua, baru yang bagian depan. Oke, dek coba sebut I gitu. Berarti kan dia akan mengatupkan giginya, mengatupkan mulutnya. Nah itu biasanya kita bulat-bulat. Bulat-bulat ya dok ya. Kayak lagu Upin Ipin juga itu bulat-bulat. Bulat-bulat. Iya dok ya. Terus, membantu juga ternyata video peraga. Nah, atau bisa juga dari warna merah putih. Jadi kita ingat aja bendera kita merah putih nada. Begitu juga sikat gigi dari warna merah ke warna putih, dari gusi ke giginya. Warna merah itu gusi, warna putih gigi ya dok ya berarti. Iya, jadi tidak hanya membersihkan bagian giginya, kita juga membersihkan bagian gusinya. Nah, alangkah baiknya nih kalau misalnya anaknya belum kooperatif, yang masih ngeroweng-ngeroweng, kita kerjasama antara ayah dan bundanya. Jadi di pangku ya dok, kita namanya knee to knee position. Knee to knee position itu ya dok. Jadi ini bagaimana misalnya tuh? saya ibunya, anaknya di pangku aja, kepalanya di paha ibunya, terus bapaknya megangin pergelangan tangannya. Ya, jadi saling bekerja sama supaya konsentrasi. Jadi si bapak megangin anaknya, si ibu menggosokkan giginya ya dok ya. Iya benar, sambil intonasi suara kita sambil penuh kasih sayang ya dok ya. Kita pegangin, bukan berarti kita memaksa anak itu untuk, bukan berarti kita memaksa menyakiti, tapi kita kan ingin merawat. Makanya perlunya kontrol suara kita di sini. Ya, jadi dipegangin bukan berarti kita menyakitin, tapi kita fungsinya tujuannya untuk merawat. Berarti bisa dibilang harus dipaksa ya seperti itu ya dok ya? Sedikit dipaksa dan konsisten. Sedikit dipaksa, sedikit tega juga. Biasanya kan orang tua, saya nggak tega dok, anak saya nangis. Nah, yang penting kan kita membentuk habitnya itu. Kadang orang tua tuh kayak, biarlah sudah nggak usah disikat deh giginya, kasihan dia nangis terus kalau misalnya disikat katanya gitu. Tahu-tahu berubah, langsung berubah kayak Iya. gitu, udah kuning kayak gitu Benar. giginya. Yang penting kita bentuk habitnya, dan yang paling penting adalah konsisten. Ya, betul dok. Ibu-ibu harus sedikit tega, lebih baik. Prinsip saya lebih baik anak itu nangis pada saat disikat giginya daripada dia nangis pada saat dilakukan Sakit perawatan. gigi juga ya dok Iya. ya. Kita aja yang dewasa kalau sakit gigi itu pengen segera diobati, apalagi kalau anak ya dok ya. Bener banget. Pasti dia akan macam-macam nanti efeknya, nggak mau makan lah, pertumbuhannya terganggu dok ya, begitu ya dok ya. Jangka panjangnya yang kita pikirin. Nah itu tadi dok. Oh ya dok, saya ada satu pertanyaan nih dok yang dari tadi saya agak sedikit penasaran nih dok. Kalau misalnya pakai pasta gigi dewasa gimana dok? Apakah berbeda dok dengan pasta gigi anak dok? Tidak berbeda, lagi-lagi kita kembalikan ke dosisnya. Biasanya gitu. kan pasta gigi anak tuh ada rasa-rasanya. Nah kalau pasta gigi dewasa itu sedikit tidak bisa diterima anak karena lebih pedes. Pedes ya dok ya. Karena rasa pedesnya itu ya dok ya, takutnya nanti malah trauma ya dok ya gitu ya dok ya. Jadi diusahakan memilih pasta gigi anak tadi karena kita mau satu mengajarkan ya dok ya, dua supaya dia nggak trauma gitu ya dok ya. Takutnya kasih pasta gigi yang buat dewasa malah nggak mau lagi besoknya, mama pedas katanya gitu ya dok ya. Nah ini dok, untuk menyikatnya itu sendiri dok berapa kali sehari dok? Nah menyikatnya itu yang benar itu 2 kali sehari. 2 kali sehari ya dok ya. Pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Malam 2 ini wajib ya dok ya. Setelahnya mau ditambahin pada saat dia mandi sore itu nggak apa-apa. Yang penting 2 ini wajib. Kalau biasanya sih saya mengedukasinya itu formasinya 2-2-2. 2-2-2 ini apa ini dok? Nah ilmu baru lagi nih. 2 kali menyikat gigi dalam sehari dalam waktu 2 menit. 2 menit? Iya. Dan 2 kali dalam setahun mengunjungi dokter gigi. Nah, ini informasi baru lagi nih sobat sehat semua. Jadi ada rumus 2-2-2 nih buat anak kita semua. Yang pertama tadi 2 kali sehari menyikat gigi,
apa ya tadi? 2 menit. 2 menit waktu yang digunakan setiap kali sikat gigi dan 2 kali dalam setahun untuk kontrol ke dokter gigi. Ya gitu, pemirsa semua. Nah, ini lagi dok, yang terakhir dok, kalau misalnya nih dok, apa namanya nih, kan tadi cara penyakitnya kita udah tahu, yang mau kita cegah udah tahu, terus cara mencegahnya sudah disampaikan juga, terus ada tips juga tadi dari dokter, dan terakhir dok, kalau seandainya nih udah terlanjur tadi dok, kapan ya terlanjur berlubang misalnya, atau terlanjur sudah lama nih tidak menyikat gigi anak karena memang tidak tahu atau kurang informasi bahwa pentingnya menyikat gigi anak tadi. Nah, kapan dok kita harus mengunjungi dokter gigi? Nah, kalau misalnya memang sudah sakit, ya harus segera dibawa ya. Nah, kapan pencegahan, kapan kita first dental visit untuk anak itu pada saat gigi pertama si bayi itu keluar. Dan bahkan maksimal pada saat ulang tahun pertamanya. Oh, umur 1 tahun berarti dok ya? Iya. Nah, itu fungsinya apa sih? Fungsinya kita yang pertama untuk mengenalkan bagaimana suasana dokter gigi itu sendiri. Nah, yang kedua biasanya para ayah bunda akan diberi edukasi oleh dokternya. Dan yang ketiga sebagai upaya pencegahan, perawatan pencegahan pada anak itu sendiri. Nah, jadi mengunjungi dokter giginya bukan pada saat gigi anak itu sudah sakit. Nah, itu berarti sudah terlambat banget dong. Iya ya, karena prosesnya yang panjang tadi ya dok ya, kok nggak dibawa-bawa nih, pas dibawa ternyata udah ya semua nggak bisa, dia udah berubah malah. nggak bisa dikembalikan lagi ya dok ya, seperti semula. Pada saat gigi anak itu pertama tumbuh dan maksimal pada saat ulang tahun pertamanya. Begitu ya. Jadi kalau udah ulang tahun pertama nih, udah deh bawa ke dokter gigi aja. Gitu. Oke dok, wah mantep banget nih dok, luar biasa sekali ilmunya, sangat bermanfaat untuk saya sendiri pun dok, juga tadi banyak banget ilmu-ilmu baru yang bisa saya dapatkan nih dari dokter untuk merawat gigi anak nih, untuk merawat kesehatan gigi dan mulut pada anak. Satu lagi dok, ketinggalan, boleh kan dok ya? Boleh. Nah, kok saya yang nanya terus ya? Nanti ada sesi untuk para pemirsa yang ada di luar sana yang mau bertanya, ada nanti sesi pertanyaan. Nanti saya buka sesi pertanyaannya untuk bertanya langsung nih kepada ahlinya. Tapi saya dulu ya. Nah, ada satu lagi nih dok. Kalau misalnya tadi kan kita sudah merawat gigi dan juga gusinya. Apa perlu dok kalau misalnya kita menyikat itu sampai membersihkan lidahnya juga dok? Nah, Gitu, dok. perlu banget ya. Jadi sama dok, pembersihan gigi rongga mulut dimulai dari bayi itu lahir. Tidak hanya giginya, lidahnya pun juga dibersihkan. Nah, boleh ya. pakai kain kasar atau bahkan pakai sikat giginya pun juga boleh. Langsung gitu ya dok ya? Arahnya satu arah aja ya, dari dalam keluar. Jangan dibolak-balik kayak tadi ya dok ya? Nah, bahkan saya juga biasanya menganjurkan untuk pakai benang gigi, flossing. Iya, pakai benang gigi. Nah, jadi Itu untuk membersihkan sisa makanan yang ada di sela-sela giginya, yang biasanya tidak terjangkau oleh bulu sikat. Nah, itu kita bersihkannya pakai benang gigi. Pakai benang gigi, pakai flossing tadi ya dok ya? Benar. Itu gampang aja kan dok ya didapatkannya? Banyak banget sekarang udah bisa ditemui di supermarket, di mall-mall. Dengan merek apapun ya. Oh, di banyak. e-commerce juga banyak ya dok ya, tinggal check out aja dok. Iya, benar. Gitu nih dok. Nah, sekarang kita buka nih dok sesi pertanyaan ya dok ya, untuk yang ada di luar sana dok. Nah, ini kita coba buka dulu di Instagram ya. Kita kebetulan nih live di Instagram ya dok ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan dari para netizen nih dok. Siapa tahu nih banyak ternyata pertanyaannya. Jadi kita rampung di sini nanti. Ya, baik, kegalauan orang tua silahkan dimasukkan ke sini semua, mumpung ada ahlinya nih. Nah, silahkan ditanyakan siapa yang mau bertanya.
nanti ada gift yang diberikan kepada satu penanya beruntung yang bertanya kepada Dr. Rizky Amalia. Nanti akan dikirimkan oleh pihak Rumah Sakit Sari Mulia untuk satu orang penanya yang beruntung mendapatkan gift. Oke, mari kita buka sesi pertanyaannya. Kita cek dulu ya dok ya. Oke. Sebentar. Mungkin ini jaringan saya agak lelet ya dok ya, sepertinya. Oke. Sembari menunggu nih dok, sembari menunggu pertanyaan dari para pendengar semua, saya ada sedikit ini dok, apa lagi ya? Pertanyaan lagi berarti dok ya. Pertanyaan lagi nih dok, kalau misalnya memilih sikat gigi tadi dok, saya agak sedikit tertarik juga nih dok tadi. Untuk yang memilih sikat gigi tadi, kan ada beberapa syarat tuh tadi dok ya, bulu sikatnya yang halus, terus juga ujungnya yang membulat seperti itu dok. Sekarang itu saya sering dok melihat produk-produk untuk membersihkan mulut dan juga gigi anak itu yang dalam bentuk ini dok, apa sih namanya yang bisa dimasukkan ke jari itu loh dok. Nah terus nanti bahannya itu silikon, terus ada titik-titik silikonnya itu layaknya brush gitu dok. Nah apakah itu efektif dok untuk digunakan menyikat gigi pada anak? Begitu dok. Jadi sikat gigi silikon itu bisa kita gunakan pada saat belum tumbuhnya gigi. Nah ya kenapa? Karena itu lagi-lagi fungsinya dia hanya untuk menstimulasi, bukan untuk pembersihan. Karena dia kan itu silikon, dia cenderung keras ya. Berbeda dengan bulu sikat. Nah, bulu sikat kan dia bisa sedikit bisa digerakkan. Kalau silikon kan dia tidak bisa menjangkau bagian yang bentukannya yang ada cerukannya, yang gigi geraham. Betul dok. Jadi itu hanya direkomendasikan untuk gigi anak, untuk anak-anak yang belum ada giginya. Jadi di bawah usia 6 bulan. Jadi membersihkan rongga mulutnya aja ya dok ya gitu. Tapi kalau sudah muncul gigi wajib pakai sikat tadi ya dok ya. Nah ini ada satu penanya nih dok dari yang nonton di IG Live kita nih dok. Izin dokter bertanya atas nama Norajijah dok. Makanan apa yang aman buat anak agar pertumbuhan giginya sehat dok? Nah ini pertanyaannya bagus sekali ya nih dok ya. Sekalian juga nih buat memberikan kita nih informasi yang bagus untuk anak itu supaya mencegah giginya berlubang selain tadi makanan manis ya dok ya. Gitu dok. Makanan apa? Yang pasti sama dengan dokter-dokter yang lainnya, makanan yang sehat, ya, seperti sayur, buah, mungkin frekuensinya sedikit lebih ditingkatkan dibandingkan dengan makan makanan yang mengandung gula atau makan makanan yang mengandung tepung dan biasanya sifatnya lengket. Jadi porsinya itu sedikit lebih dibanyakkan. Ya, jadi buah sayurnya harus lebih banyak dan lebih sering. Nah, karena buah dan sayur itu memiliki sifat self cleansing, jadi bisa membersihkan rongga mulut. Membersihkan gigi-giginya. Karena dia kan cair gitu kan ya. Jadi bisa sifatnya self cleansing. Nah, apakah di sini saya melarang anak-anak untuk memakan coklat atau memakan makanan yang manis? Tidak, cuman porsinya atau frekuensinya sedikit lebih dikurangin. Kalau misalnya yang dulu hampir tiap pagi, siang, sore, malam makan coklat, mungkin bisa diubah habitnya sekali aja makan coklatnya. Oh gitu. Begitu kan ya. Coklat juga berpengaruh juga dok ya buat pertumbuhan. Jadi di sini tidak melarang. Oh gitu dok ya. Nah tapi setelahnya harus sikat gigi gitu ya dok ya. Yang paling sederhana mungkin bisa berkumur dulu. Berkumur aja dulu ya dok ya. Air putih, habis itu boleh dibuang. Habis itu malamnya wajib gosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, dalam waktu 2 menit, kontrol dalam waktu 2 kali setahun. Rumus 2 tadi. Nah ada lagi nih dok yang bertanya dok atas nama Saleh Rizky.
Izin bertanya dok, bagaimana solusinya jika gigi anak saya itu sudah terlanjur karies agar tidak bertambah? Mohon tipsnya juga dok, agar anak saya mau gosok gigi pakai pasta gigi dok. Makasih. Mungkin selama ini agak susah mungkin dok ya. Jadi ada tipsnya nggak kira-kira nih dari dokter tadi ya? Kalau sudah terjadi karies, segera ya Pak bawa ke dokter gigi. Ya, karena kita sambil melihat kondisi keadaan klinisnya, kariesnya sendiri lubangnya itu sudah sedalam apa. Ya, biasanya kan anak itu ngeluhnya ya karena sakit, berarti ada apa-apa nih giginya. Nah, terus bagaimana tipsnya untuk mau menggosok gigi pakai pasta gigi berfluoride? Yang pertama tadi, buat kegiatan menyikat gigi itu semenyenangkan mungkin. Boleh sambil nonton TV Boleh. tadi dok ya. Mulai dari memilih perangkatnya dulu tadi. Oh diajak iya ke betul. mall. Nah yang kedua mungkin sambil distimulasi, sambil main boneka nih, misalnya punya boneka kesayangannya. Ayo kita hari ini sikat gigi boneka sapi misalnya. Nah ambil sikat giginya, suruh anak itu menyikat-nyikat. Mungkin tidak dalam waktu yang 2 kali dalam sehari itu dok, mungkin pada saat anak itu bermain kita pakai roll model sikat boneka sapinya itu bisa. Nah terus hari ini misalnya sikat gigi depan dulu. Nah sikat gigi depan dulu nggak apa-apa. Tapi pokoknya diajak kegiatan semenyenangkan mungkin. Oke dok, nah itu tadi nih untuk penanya atas nama Saleh Rizky, itu tadi tipsnya dari dokter bahwa bikinlah kebiasaan yang menyenangkan untuk anak supaya konsisten sikat giginya. Dimulai dari usia 0 bulan ya dok ya, begitu. Nah ada satu lagi nih dok, nah dari Bang Kiwil, guys. Oke, izin bertanya dokter. Solusi untuk anak yang baru tumbuh gigi terus demam. Nah, apabila diberikan obat penurun demam, apakah itu efektif seperti itu, dok? Oke, nah jadi untuk anak... Mohon izin, dok. Boleh saya menambahkan kira-kira dari pertanyaannya ini, dok? Nah, apakah memang selalu demam, dok, untuk anak yang tumbuh gigi? Ataukah demam itu adalah hasil dari kausa yang lain, hasil dari penyebab yang lain, dok, seperti itu? Biasanya memang disertai demam. Yang namanya kita mau dapat barang baru nih di dalam rongga mulut, biasanya disertai dengan demam. Jadi memang ada ciri-ciri untuk anak untuk tumbuh gigi yang biasanya memang demam. Yang kedua biasanya anak itu lebih ileran, ngeces. Nah, terus yang kedua biasanya dia akan lebih sering menggigit-gigit benda di sekitarnya. Nah, menggigit-gigitnya itu juga disesuaikan dengan gigi mana yang akan tumbuh. Jadi kalau misalnya gigi belakang, dia akan lebih sering menggigit-gigit gigi ya. Atau memasukkan tangannya, lebih sering menggigit-gigit pokoknya. Gitu. Dan pasti biasanya akan disertai demam. Boleh diberi obat penurun demam. Tidak usah panik, biasa orang tua itu panik. Nah, tidak usah panik karena itu merupakan suatu ya namanya kita mau dapat barang baru gitu. Nah, jadi dibuat ya panik pastilah ya. Karena ada demamnya itu, tapi tetap dibuat santai. Oh, begitu, dok ya. Sambil kita bisa menstimulasi. Nah, maksudnya, dok, distimulasi? Stimulasi supaya dia tidak menggigit. Kita alihkan sih sebenarnya ya. Jadi kita bisa beri makanan finger food. Finger food, yang bisa digenggam tuh ya dok ya maksudnya. Finger foodnya itu bisa berupa buah-buahan, buah-buahan dingin ya, karena dingin itu kan lebih sedikit menenangkan lah ya, mengurangi rasa sakitnya. Nah jadi bisa dikasih finger food atau teeter. Oh, saya tahu nih dok, teeter itu mainan bayi ya dok ya, yang buat dia pegang terus bisa digigit-gigit itu ya dok ya. Nah, pastikan teeternya itu bersih juga. Gitu ya dok ya. Saya kasih timun, wortel atau apel, jadi supaya anak itu menggigit si finger foodnya itu.
gitu. Oh begitu. Gitu, Nah tipsnya. itu tadi nih untuk Bang Kiwil guys. Kalau misalnya, iya ya Bang Kiwil guys ya tadi yang nanya, iya benar-benar. Jadi itu tadi tipsnya nih dari dokter. Kalau misalnya anaknya baru tumbuh gigi, terus tiba-tiba demam, boleh minum penurun demamnya itu tadi. Tapi jangan panik ya dok ya, Iya. seperti itu. Dan mungkin karena dia baru bagi dirinya, maka bisa kita sambil tambahkan stimulus-stimulus tadi ya dok ya, seperti menggigit buah yang dingin seperti itu. Atau bahkan biasanya anak nggak mau makan dong. Nah itu dok. Boleh kita Mm-mm. turunkan tekstur makannya. Jadi Oh, misalnya kalau misalnya dia makan nasi, mungkin diturunkan jadi nasi tim atau bahkan bubur. bubur gitu ya dok ya. Jadi turunkan tekstur makannya nggak apa-apa. Uh, karena sakit ya dok ya Iya, gitu ya dok ya. Sakit, pasti sakit. Nah itu nih ada tambahan tips lagi nih. Jadi kalau misalnya kita juga sudah kita panik karena demam, ditambah galau karena nggak mau makan, itu tadi selain kita bisa menstimulusnya dengan benda-benda atau benda-benda seperti titer tadi atau makanan dingin seperti buah, injerput yang suhunya dingin, itu juga bisa dibantu dengan menambahkan asupan makanan yang diturunkan teksturnya. Jadi kalau biasa makan nasi, bolehlah dilembekin dikit nasinya jadi nasi tim ya dok ya, atau bahkan dikasih bubur dulu untuk sementara waktu. Itu bisa berapa lama dok kira-kira dok? Tumbuhnya itu dok? Biasanya sakit pada saat dia akan mau keluar dari gusi aja sih dok. Kalau misalnya salah satu puncak tertingginya sudah keluar, sakitnya akan berkurang. Jadi kalau udah nongol putihnya itu keluar, itu udah berkurang ya dok ya? Betul. Bisa kembali lagi makan nasi gitu ya dok ya? Oke, mantap sekali dok. Nah ini ada lagi dok yang nanya ini dok. Nggak apa-apa kan dok ya? Nggak apa-apa. Ada penanya lagi nih dok, atas nama Kisaragi Emos. Permisi dokter, izin bertanya, apakah gigi susu itu akan bermasalah apabila dibiarkan sampai dewasa atau wajib dicabut? Nah bener juga ini dok. Kapan kira-kira kita mempertahankan gigi susu kalau ternyata nggak tanggal-tanggal dok? Jadi gigi susu itu ya, pertumbuhan gigi susu itu kan dimulai dari usia 6 bulan lengkap semuanya sejumlah 20 gigi sampai dia usia maksimal 3 tahun. 3 tahun. Nah, nanti sesuai seiring berjalan waktu, bertambahnya usia, dia akan digantikan dengan gigi permanen pada saat dia memasuki usia 6 tahun atau bahkan usia 5,5 tahun biasanya sudah ada gigi permanen yang keluar. Nah, dari setiap gigi itu kita punya tabel atau timelinenya kapan gigi itu akan digantikan dengan gigi permanen. Nah, kalaupun misalnya sudah sesuai tabelnya ternyata gigi susunya tidak tanggal, ya mau tidak mau harus diambil karena memang sudah waktunya untuk digantikan dengan gigi permanen. Oh begitu ya dok ya. Contohnya yang tadi ya dok ya, gigi seri tadi ya dok. Gigi seri depan itu kan digantikan dengan gigi permanen pada saat usia dia 6 tahun. 6 tahun. Jadi kalau misalnya udah 10 tahun nggak tanggal-tanggal juga wajib dicabut ya dok ya. Nanti seiring bertambahnya usia ke belakang. Oh, nah itu tadi nih jawaban dari dokter ya. Ternyata kalau misalnya memang sudah saatnya waktunya dia harus lepas, ternyata nggak lepas-lepas, sebaiknya dibawa ke dokter untuk dilakukan pencabutan gigi susu tersebut. Nah, satu lagi nih dok. Nah, terakhir nih dok ya, kita bacakan pertanyaan dari Andriani Rini. Izin bertanya dok, untuk pasta gigi anak umur 7 tahun, apakah masih memakai pasta gigi khusus untuk anak atau bisa diganti pasta gigi untuk orang dewasa dok? Oke. Jadi kalau memang anaknya memang sudah bisa menerima pasta gigi dewasa, nggak apa-apa. Lagi-lagi dosisnya, yang penting dosisnya ya. Nah, sudah usia dewasa tetap memakai ukuran sebiji jagung. Sebiji jagung. Jadi bukan satu sikat diisi pasta gigi semua terlalu banyak. Iya betul dok. Jadi kalau misalnya sudah bisa menerima rasanya, nggak apa-apa. Kuncinya berarti di dosisnya tadi ya dok ya, dan juga toleransi anaknya terhadap rasa dari pasta gigi tersebut. Kalau dia sukanya memang yang pedas-pedas ya udah nggak apa-apa ya dok ya, kasih aja pasta gigi dewasa tapi dosisnya yang disesuaikan. Nah itu tadi info-info menarik nih dari dokter seputar tentang kesehatan gigi dan mulut pada anak. Nah itu tadi ya dok ya.
sangat bermanfaat sekali nih dok. Saya juga banyak dapat ilmu baru juga. Jadi dok ya ternyata dengan ilmu tentang gigi pun bisa sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan si kecil juga, dan itu efek ke depannya ya dok ya. Dan kita maksudnya supaya anak itu memang tumbuh dan berkembang sesuai dengan milestone dan grafiknya. Jadi perkara gigi ini tadi ya sobat sehat semua, jangan dianggap hal yang sepele karena itu ternyata dampaknya banyak sekali. Ada dampak untuk kesehatan anak juga, ada dampak untuk sosialnya juga ya dok ya. Ternyata kalau misalnya ompong terus nanti tiba-tiba dibully, iya gitu. Apalagi sekarang lagi marak ya dok ya pembulian pada anak itu. Jadi jangan disepelekan, apalagi itu dampaknya juga pada psikis anaknya. Kalau misalnya dia sakit gigi terus-terusan dan dia merasa tidak nyaman, mungkin itu akan membebani juga terhadap dirinya sendiri. Nah, itu tadi ya dok ya podcast kita hari ini yang sangat luar biasa, sangat menginspirasi sekali nih dok untuk lebih rajin lagi untuk emak-emak ini dan juga bapak-bapak ya tentunya. Menyikat gigi pada anak itu sangatlah penting. Jadi mungkin itu saja dok, berhubung juga pertanyaan dari pemirsa sudah terjawab semua. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dari sesi podcast hari ini dan tentunya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya dok. Terima kasih kepada Dr. Rizky Amalia sudah bergabung dengan kita hari ini dan memberikan banyak sekali ilmunya untuk kami semua. Semoga kami bisa terinspirasi, mengamalkan, serta mendapatkan efek yang positif dari ilmu yang sudah dokter berikan. Baik, pemirsa Sobat Sehat semua, cukup sekian podcast kesehatan Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin hari ini. Saya sebagai moderator, mungkin ada sedikit pantun nih dok. Gak abdol ya dok katanya kalau nggak pantun, kalau orang Banjar iya. Pantun dikit ya walaupun agak garing, nggak apa-apa ya. Oke. Ke Sari Mulia naik motor. Cakep. Saya sendiri yang jawab. Jangan lupa makan nasi. Saya Dr. Jariah sebagai moderator mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua. Terima kasih banyak dokter.